semua sudah hadir dalam agenda saya hari ini, yaitu pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Betty Kurniasita, JKP Angkatan 9 Kabupaten Kediri dari SDIT Bina Insan. Terus ada semua, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi pendidikan guru penggerak modul 1.4, yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, untuk itu agar kita semakin bersemangat belajar, kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Silakan semuanya berdiri. Kita ice breaking tangan ke atas ya. Siap. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai timbang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ulang melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap bergerak. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, jadilah kamera dekat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, jadilah kelingking. Jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap belajar. Ayah muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, selamat belajar. Ya, terima kasih. Modul 1.2 budaya positif. Nah, ini ada semua, yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi, kita sebagai guru harus menjadi suri tauladan yang baik seperti pedoman Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu apa itu semboyannya? Di mana di depan kita bisa menjadi pemimpin, di tengah kita bisa mengayomi, dan di belakang kita bisa memberikan motivasi. Maka dari itu, paradigma perubahan yaitu guru mengontrol murid. Selain itu, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini semua sudah mulai bergeser. Hal-hal yang ditampilkan ini semua adalah zaman dahulu yang diyakini sebagai kebenaran, tetapi sekarang sudah bergeser. Nah, selanjutnya kedisiplinan ya sebagai budaya positif yang utama. Apa itu disiplin positif? Yaitu disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Selain itu, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang harus dia hargai ada di dalam dirinya. Nah, namun di dalam budaya kita, makna disiplin itu sudah berubah bentuk menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, dan menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai seperti tujuan. Nah, dari keterangan
yang mempengaruhinya. Ada teori motivasi yang pertama yaitu motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal, dan yang ketiga motivasi internal tujuan disiplin positif. Nah, untuk motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atas hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi cenderung merasa takut kalau tidak melakukan perubahan atau disiplin positif tadi. Yang kedua, motivasi eksternal itu bisa jadi dilakukan agar dia mendapatkan imbalan dari apa yang sudah ia lakukan. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Dan yang ketiga adalah motivasi internal, disiplin positif, yaitu dia menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukannya. Jadi itu sudah muncul motivasi intrinsik yang ada di dalam diri. Nah, motivasi intrinsik ini, saudara semua, yang akan kita gali, yang akan kita kembangkan dan akan kita tumbuhkan pada diri siswa kita. Nah, dengan siswa-siswa kita memiliki motivasi intrinsik, maka dia akan menjadi insan yang merdeka. Karena salah satu tujuan dari pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk mencapai insan yang merdeka, yang bahagia, lahir, dan batin. Nah, maka dari itu, bagaimana cara menjadi insan yang merdeka? Apa itu insan yang merdeka? Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia tidak digantung kepada orang lain, tetapi dia bergantung pada dirinya sendiri. Dia bisa memerintah dan mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, budaya positif yang sudah kita tanamkan tadi, di mana kita ingin menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, mendisiplinkan siswa, dan kita ingin menjadikan siswa kita adalah insan yang merdeka. Selain itu, kita juga akan menciptakan suatu lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu bisa kita dapatkan dengan kita membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu nanti merupakan cikal bakal dari peraturan kelas. Nah, ini saudara, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, dari yang pertama tadi kita sudah mempelajari paradigma pendidikan yang sudah bergeser dari yang merupakan tadi adalah hukuman, dan sekarang kita mempelajari keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan? Nah, nih, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau biasanya kita familiarnya dengan apa saja? Peraturan kelas B. Kenapa harus keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Nah, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Coba dari yang pertama, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai roda 2? Agar kita keselamatan, menjaga keselamatan, betul sekali. Yang kedua, mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat pandemi COVID dulu ya? Apa kira-kira tujuannya? Menjaga kesehatan dan keselamatan juga. Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa ya kira-kira? Nanti kekurangan ilmu. Iya, agar tidak terlambat sehingga ilmunya berkurang ya yang disampaikan tadi. Nah, itu semua untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi harapannya motivasi internal atau intrinsik itu yang muncul sehingga nanti dia benar-benar mengikuti keyakinan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini coba Ustadzah lihat, cermati mana yang merupakan keyakinan kelas. Yang pertama, ada suatu poster TK Dharma Wanita Persatuan. Kesepakatan kelasnya
mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, lalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Lalu ada kesepakatan kelas yang di situ kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat dalam belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari keduanya ini yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang B. Yang B. Kenapa yang B? Ada siswa dan guru terlibat di dalamnya. Iya, betul sekali. Karena siswa dan guru terlibat di dalamnya. Ya, jadi kesepakatan kelas itu Ustazah tidak dibuat untuk mengatur siswa saja, tetapi dilaksanakan oleh guru juga. Jadi pembuatannya yang pertama adalah merupakan hasil diskusi musyawarah mufakat antara semua siswa dan juga guru, di mana hal-hal itu muncul dari siswa. Jadi ketika yang pertama misalkan kami guru dan murid yang saling menyayangi, jadi kita tawarkan kepada siswa kita nilai positif apa yang akan kita munculkan di kelas kita. Nah itu nanti akan menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi yang perlu ditekankan bahwa keyakinan kelas itu tidak hanya siswa saja yang melaksanakan, tetapi juga guru. Nah dari sini, dari peraturan-peraturan kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi Ustazah semua untuk peraturan di sini bernilai positif atau merupakan kalimat positif. Tidak diperbolehkan menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu contohnya bagaimana? Menggunakan kata jangan, tidak. Nah, itu tidak diperkenankan. Kita menggunakan kata-kata yang positif agar hal-hal yang masuk ke dalam siswa kita juga merupakan hal-hal yang positif. Coba kita lihat yang nomor 1. Peraturannya yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini kita akan memunculkan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Jadi nama lainnya keyakinan kelas itu nilai kebajikan ya, yang dituju. Jadi misalkan seperti yang pertama tadi yang sudah diberikan contoh, menggunakan helm saat berkendara. Jadi keyakinan kelas atau nilai kebajikannya yaitu keselamatan. Misalkan lagi membuang sampah pada tempatnya, berarti keyakinan kelas atau nilai kebajikannya menjaga kebersihan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita akan berlatih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nanti Ustazah bisa ditulis di sticky note ya. Bisa berhitung dari Ustazah Lala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali lagi Ustazah Lala. 1, 2. Ya. Berarti dari Ustazah Lala sampai Ustazah Lala dan Ustazah Luki mendapatkan 2 poin. 2 keyakinan kelas. Nah, dari Ustazah Mirta sampai ke Ustazah Asia adalah 1. Ya. Kita gimana Ustazah? Boleh. Oh, karena ini tadi sudah ditentukan maka tidak memilih ya. Biar nanti semuanya bisa kebagian. Silakan. Silakan, Ustazah. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami bisa berdiskusi dengan temannya. Ya, bisa saling berdiskusi. Ya, dimulai dari sekarang. Langsung ditulis keyakinannya. Oke, langsung ditulis keyakinannya. Silakan. Kalau sudah gimana? Kalau sudah bisa ditempel di styrofoam sebelah sini ya, Ustazah. Oke. Ini ulang ya. Itu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh enggak, gitu. Ditulisin 6 enggak di sini? Oh ya, bisa ditulisin ya di sticky note-nya nomornya biar tidak tertukar. Ada solasi. Ini ada solasi. Ini ada
Silahkan bisa diberi nomor. Ya, terima kasih. Silakan. Silakan. Terima kasih untuk semua ustazah yang sudah menuliskan. Ya, kita akan mengecek satu-satu ya ustazah, apakah jawaban yang sudah ustazah tuliskan di sticky-nya sudah sesuai. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Apakah betul menurut ustazah semua? Betul. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain adalah kenyamanan. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, hidup rukun. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, disiplin. Gunakan masker, kesehatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor adalah ketertiban. Coba kita cek bersama-sama ya jawabannya. 1, 2, 3. Ya, tanggung jawab betul. Yang kedua, kenyamanan, menghormati orang lain, betul. Yang ketiga, disiplin, menghormati orang lain, betul. Yang keempat, untuk hidup rukun atau keselamatan, betul. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, betul. Bergantian menunggu giliran, disiplin atau menghormati orang lain, betul. Gunakan masker kesehatan, betul. Jangan berlari di kelas atau koridor yaitu keamanan, ketertiban, betul semua. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Kita beri tepuk jempol ya untuk semua ustazah. Siap? Kita siapkan jempolnya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Alhamdulillah, semua ustazah sudah bisa membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu nanti ya ustazah bisa ditulis sedemikian rupa dan dipajang, dibuat poster sehingga nanti bisa dilihat semua anak-anak dan semua anak-anak tertarik untuk membacanya. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dari keyakinan kelas itu terdapat hal-hal yang perlu kita pahami atau perlu kita cermati. Di antaranya terkadang ada hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman ini merupakan paradigma yang sudah terdahulu yang mulai bergeser menjadi sebuah konsekuensi. Di mana hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan. Ya, sadar ya? Kalau dihukum berarti kesannya berarti melakukan kesalahan yang fatal. Nah, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit maupun fisik dan hatinya dalam jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, adanya paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsep diri menjadi buruk atau dia secara tidak langsung melabeli dirinya sendiri menjadi anak yang negatif. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut akan hukuman. Dan perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Hal-hal itu semua harus kita tinggalkan mulai dari sekarang. Dan kita ubah menjadi sebuah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Yaitu sesuatu yang harus terjadi karena adanya sebab akibat. Dan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saat itu saja, tidak dalam waktu jangka lama. Anak menghargai disiplin
terbesit dalam dirinya. Kita memberikan simulasi, stimulus atau tanggapan, bukan hukuman. Selanjutnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan konsekuensi memberikan konsep diri yang baik. Jadi dia ketika melakukan sesuatu hal tidak mewakili dirinya dengan hal negatif, tetapi tetap positif konsep dirinya meskipun dia sudah melakukan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja, dan dalam waktu yang pendek, tidak berlarut-larut. Selanjutnya, Ustazah, kebutuhan dasar manusia. Dari sebuah konsekuensi itu tadi, dalam memberikan konsekuensi kita harus tetap memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan, tidak ada yang terputus. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Bukan hanya kebutuhan guru, tetapi juga merupakan kebutuhan siswa. Yang pertama adalah belonging atau perasaan memiliki atau cinta. Lalu ada power, apa power? Kekuatan. Lalu ada freedom, apa? Kebebasan. Dan fun, apa fun? Kesenangan. Nah, jadi 4 dasar kebutuhan dasar. Dan ini yang terakhir, mohon maaf, survival. Apa itu survival? Bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus kita penuhi, baik sebagai diri sendiri maupun kita berusaha memenuhi kebutuhan siswa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika ada salah satu yang tidak terpenuhi. Nah, dalam memenuhi kebutuhan tadi, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol, Ustazah semuanya. Nah, apakah Ustazah sudah merasa kalau kita merupakan suatu pengontrol atau kita memiliki posisi kontrol di kelas? Ustazah merasa? Merasa, ya. Kita memiliki posisi kontrol sebagai apa ya? Nah, ternyata kita memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja? Yang pertama yaitu guru sebagai posisi kontrol penghukum. Wah, berarti ini biasanya dulu kalau penghukum itu biasanya membawa apa, Ustazah? Seorang guru menggaris panjang, membawa judek ya. Nah, itu sangat mengerikan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, yaitu posisi kontrol dia sebagai manajer. Nah, di sini apa beda-beda dari semua itu? Untuk penghukum, guru ketika berbuat itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu. Lalu hasilnya menjadi anak yang pemberontak. Apakah dengan menghukum menjadikan siswa itu menjadi patuh, Ustazah? Tidak ya, dia akan memberontak. Dan kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid akan di luar ya, menjadi pribadi yang kurang berkualitas. Dan lama-lama dia akan menjadi malas. Biarkan saja, nanti pasti marah-marah lagi karena sudah tercap ya, terlabel guru yang suka marah-marah atau penghukum. Dampak pada murid pasti akan mengulangi kesalahan lagi. Karena seperti yang kita ketahui ya Ustazah, kalau kita berteriak, maka siswa kita berteriak 1 kali, siswa akan berteriak berapa kali? Lebih dari 1, akan 3 kali. Akan menjadi capek sendiri nanti. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Nah, di sini nih biasanya guru berkata-kata, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu sangat kecewa, ibu sangat tidak suka. Nah, di sini kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, sudah dibilang Ustazah berkali-kali Ustazah sampai capek. Nah, itu ya yang terkadang masih dilakukan. Lalu hasilnya menyembunyikan atau menyangkal berbohong, sehingga murid berkata maafkan saya. Tetapi dari hal itu, karena dia sering merasa dibuat bersalah, maka dia akan merasa rendah diri alias minder, karena dia terkonsep dalam dirinya sering melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid. Ayolah lakukan demi ibu. Masa tidak mau
siswa lebih dekat juga dengan gurunya. Nah, tetapi dari situ tadi, ketika kita sering melayani siswa, ketika kita memposisikan selalu sebagai teman, maka murid akan menjadi lemah, tidak mandiri dan sering bergantung ke gurunya. Ada bu ini yang nanti akan menyelesaikan. Selanjutnya sebagai pemantau, guru berbuat yaitu menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Jadi di sini tingkatannya lebih tinggi lagi. Lalu hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Nah, masih ada bila diawasi. Kalau tidak diawasi, maka dia akan menjadi lalai. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru dari dan hukum di dunia. Selanjutnya murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Nah, ini ya, berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada muridnya menitik beratkan pada hadiah untuk dirinya. Nah, itu tadi yang biasanya kita masih menggunakan apa Ustazah? Reward, ya. Nah, itu ya, yang mengiringi siswa dengan reward berarti kita memposisikan diri sebagai pemantau. Selanjutnya yaitu manajer. Di sini merupakan tingkatan yang paling tinggi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini sebagai manajer, namanya manajer dia memanage. Jadi dia memposisikan siswa, mengajak siswa untuk berpikir kritis, menyelesaikan permasalahannya. Jadi apa yang kita yakini, apa kebajikan, apa hal-hal yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi sebagai manajer ikut menggali potensi ataupun menggali keyakinan-keyakinan baik yang ada pada siswa. Selanjutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia yang berkualitas. Karena dia diajak berpikir, karena dia mulai bisa mengeluarkan apa unek-uneknya, sehingga dia merasa merasa dianggap, merasa dipomeng ya Ustazah, sehingga dia memiliki konsep diri yang baik. Selanjutnya, hal yang dikatakan murid, bagaimana cara saya bisa memperbaikinya. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri, sehingga dengan menjadikan diri sebagai manajer, kita bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Itu saja 5 posisi kontrol. Coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama apa Ustazah tadi? Penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Terus selanjutnya diskusikan 5 posisi kontrol. Nah, dari sini tadi coba sebelum kita memposisikan diri kita, coba kita praktek satu persatu ya Ustazah. Silahkan maju satu persatu. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Karena nanti kita akan ditanyai bagaimana perasaan kita dan kira-kira bagaimana perasaan murid kita ketika gurunya melakukan posisi ini. Ada yang mau memajukan diri atau maju untuk menayangkan atau memperkenalkan sebagai penghukum? Oke, mau. Silakan Ustazah Asia, silakan maju ke sini. Kita sebagai siswanya ya Ustazah, nanti bagaimana perasaan kita? Silakan bisa dibaca. Saya mau jadi penghukum ya Bu. Nanti yang lainnya kan ada teman-teman. Ini yang dibaca ini ya. Sambil ekspresinya yang dapat. Oh, saya harus itu. Kalau misalkan Mbak itu juga tidak apa-apa. Oke. Lala, kamu tadi datang terlambat. Sekarang, tolong bersihkan kamar mandi sekarang juga. Tepuk tangan untuk Ustazah Asia. Bagaimana perasaanmu? Sejauh aja. Kira-kira bagaimana ya perasaan muridnya? Takut, ketakutan. Karena diberi ancaman itu tadi. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Ada yang mau maju? Ustazah, silahkan. Ustazah Heni, silahkan. Bisa dibaca ini atau membuat kalimat sendiri, silahkan. Membuat rasa bersalah.
Ayo, Mbak Rina, ngobrol aja ya temannya. Ustazah kecewa deh. Tidak bulan lagi ya ngobrol. Kira-kira kalau menjadi siswanya dengan kita melihat ekspresi dari Ustazah Hendy yang kecewa dengan kita, bagaimana perasaan kita? Kayak merasa bersalah. Merasa bersalah ya, aku lagi gitu. Selanjutnya yang ketiga, silakan sebagai teman Ustazah Mirta, silakan. Silakan Ustazah Mirta. Ayolah, kemarin kan sudah diajarin Ustazah, kok lupa kan kemarin Ustazah sudah ngajarin, Mbak. Tepuk tangan. Nah, kira-kira dengan itu tadi sebagai teman ya, kira-kira sebagai siswanya bagaimana tanggapan kita? Oh iya. Bisa ngelandang. Bisa ngelandang ya, bisa menawar-nawar ya. Bisa. Ya, besok aja loh, Us. Selanjutnya sebagai pemantau minta tolong Ustazah Luki, silakan. Di saat ya pembelajaran apa ya? Ya Allah ya. Peraturannya apa kemarin? Kalau makan berarti apa peraturannya? Memberikan yang lainnya. Memberikan yang lainnya. Astagfirullahaladzim, berarti tidak mendengarkan. Peraturannya adalah berdiri. Silakan berdiri sekarang. Untuk ini tadi kira-kira dengan Ustazah Luki ya menyampaikan peraturannya. Ayo, apa peraturannya kemarin? Gimana kira-kira siswanya? Menjadi mengingat. Oh iya, peraturannya kemarin begini dan saya ternyata sudah melanggar peraturan. Untuk yang terakhir silahkan Ustazah Lala, silahkan sebagai manajer. Oke, ini kasusnya si Fatan bermain bola ya, kena temannya. Baik Mas Fatan, kenapa kamu Ustazah panggil ke sini? Oke, sudah tahu alasannya karena kamu bermain bola di dalam kelas dan mengenai temanmu. Lalu, menurut Mas Fatan, apakah itu sudah benar? Oke, sudah tahu kalau itu salah ya. Berarti untuk memperbaiki kesalahan apa yang harus kamu lakukan? Oke, semoga bisa menjadi lebih baik lagi ya. Selanjutnya sebagai manajer, seperti Ustazah Lala tadi, jika seorang guru memposisikan sebagai manajer dan kita sebagai siswanya, kira-kira bagaimana perasaan kita? Apakah kita takut? Merasa dihargai, merasa kita diorangkan nih, merasa kita meskipun sudah membuat salah tetapi kita dimaafkan, tetapi kita tetap ditanyai pendapat kita. Nah, itu akan menjadikan motivasi intrinsik dalam diri siswanya, menjadikan Mas Fatan tadi timbul keyakinan-keyakinan yang baik dari dalam dirinya dan akan sungkan jika mengulang. Itu guys saja. Untuk selanjutnya, nah ini silakan Ustazah Rina. Selanjutnya, nah Ustazah Rina di sini, gimana posisi Anda sebelum belajar mobil disiplin positif? Coba Ustazah Rina, dari 5 itu tadi, mana yang posisi Ustazah Rina? Posisi saya di tahap 4. Oh, di tahap 4, berarti sebagai Pemantau. pemantau ya. Alhamdulillah. Ini Ustazah Rina mengajar kelas 1 ya Ustaz ya. Nah, bagaimana perasaan Ustazah Rina ketika sebelum mempelajari posisi kontrol ini sebelumnya? Sebelumnya merasakan masih bingung, masih angan-angan mau kasih anak-anak itu seperti apa. Tapi setelah sudah melihat, mendengarkan bagaimana 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan, jadi punya bayangan lagi untuk ditingkatkan bagaimana
Oh ya, bagus sekali. Sehingga ini tadi di posisi yang mana Ustazah Rina yang Ustazah Rina inginkan setelah belajar modul 1.4 ini tadi? 5. Posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Beri tepuk tangan. Ya, alhamdulillah Ustazah, semoga kita semua bisa memposisikan diri sebagai manajer ya, agar menimbulkan motivasi intrinsik dan keyakinan yang positif dari dalam diri siswa. Nah, selanjutnya Ustazah, dari sini semua tadi, berapa persen sih sebuah pesan tersampaikan jika kita menggunakan kata-kata, nada suara dan non-verbal? Non-verbal di sini artinya kita lebih kepada sikap, lebih kepada tauladan. Jadi kata-kata, ketika kita menyampaikan hanya ngomong saja seperti kereta api tidak berhenti, kira-kira yang masuk berapa persen? 10% saja ternyata Us. Jadi kalau kita ngomel-ngomel di kelas banyak, ternyata yang masuk itu hanya 10%. Kalau kita menggunakan nada suara, intonasi, misalkan kita ingin menyampaikan hal yang penting, ada tekanan nada di dalam suara kita, maka yang tersampaikan adalah 35%. Dan ketika kita menyampaikan secara non-verbal atau bukan kata-kata, tetapi dengan sikap kita, dengan gestur kita, dan juga dengan tauladan, maka yang masuk adalah 55%. Jadi dari sini kira-kira kita pengen menggunakan yang mana? Agar kita juga hemat energi dan apa yang kita sampaikan mudah dipahami siswa. Selanjutnya, nah, kegiatan ini tugas Anda bersama pada hitungan ketiga mempraktekkan nada suara, kalimat posisi kontrol dengan pasangan. Sudah ya tadi, menghukum, membuat orang lain merasa bersalah, teman, dan pemantau. Ini sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya yang kita pelajari yaitu tentang restitusi. Nah, kira-kira Ustazah sebelumnya sudah pernah dengar apa belum restitusi? Di pembelajaran matematika? Distribusi ya kalau adanya distribusi. Kalau restitusi, nah oke, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah cara penyelesaian masalah dengan beberapa tahapan, dan harapannya ketika sudah memperbaiki kesalahannya, siswa tersebut bisa kembali ke kelompok, ke teman-teman mereka dengan karakter yang lebih baik tanpa adanya label negatif pada diri sendiri. Nah, di sini 9 ciri restitusi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dia merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, cara untuk memperbaiki. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang kita kenal dengan segitiga restitusi, Ustazah namanya. Nah, di sini segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini ciri-cirinya menstabilkan identitas. Apa yang disampaikan seorang guru ketika melakukan restitusi pada tahap pertama, menstabilkan identitas itu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah perkataan-perkataan seorang guru ketika melakukan restitusi pada tahap
tetapi kamu tidak melakukannya, maka ustadzah atau guru berterima kasih kepadamu. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Dan kamu boleh tetap bisa menjaga sikap itu, tapi ditambahkan sikap yang lain, jadi sikap yang lebih baik. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Yang selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik di hari esok? Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Untuk selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita gali motivasi intrinsik, keyakinan intrinsik dia. Yang kita tanyakan yaitu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita yang sudah disusun bersama-sama tadi. Lalu nilai-nilai kebajikan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan kalau kamu menjadi orang, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu hal-hal yang dilakukan atau ditanyakan guru ketika menanyakan keyakinan. Nah, di sini saudara, saya memiliki video yaitu melakukan restitusi kepada siswa, yaitu ada 2 kasus. Nanti kita saksikan bersama-sama deh. Nah, ini segitiga restitusi. Komponen-komponennya. Komponen segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyanyiakan keyakinan. Untuk selanjutnya, menstabilkan identitas yang saya lakukan yaitu melakukan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dan menanyakan keyakinan, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, sehingga muncul keyakinan intrinsik dari dalam dirinya. Nah, di sini kasus yang pertama yaitu Mbak Farah adalah siswa kelas 6. Hari itu Farah marah, memaki-maki temannya. Sebentar. Oke, coba. Di sini untuk kasusnya yaitu Farah adalah siswa kelas 6. Hari itu Farah marah, memaki-maki, membedak meja Ana, dan mengakibatkan Ana menangis. Hal itu dikarenakan Farah tidak terima tugasnya dicontek Ana, dan Farah merasa sudah susah payah mengerjakan tugasnya, tetapi dicontek oleh Ana. Akhirnya, saudara Betty mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada Farah. Nih, oke, kita simak bersama-sama. Untuk videonya. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Karena sudah mau jujur, sudah terima kasih. Dan ini memvalidasi tindakan yang salah. Dan ini selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas.
dan menyayangi teman. Untuk selanjutnya, kasus yang kedua. Nah, ini tentang Mas Dava. Dava adalah siswa kelas 2. Saat pelajaran, Dava meninggalkan kelas dan pergi ke kantin untuk membeli makanan. Dava menyampaikan bahwa dia ke kantin selain karena lapar, juga karena pelajarannya membosankan, tidak menarik. Akhirnya Bu Betty mencoba menyerahkan segitiga restitusi kepada Mas Dava. Ini ya, untuk videonya. Nah, ini Mas Dava mengakui kesalahannya bahwa dia benar ke kantin. Nah, ini Ustazah Betty mengucapkan terima kasih Mas Dava sudah jujur. Jadi menstabilkan identitas. Nah, ini mengakui bahwa hal itu tidak benar. Di sini memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas. Bahwa melanggar disiplin. Nah, ini memberi penguatan kepada Mas Dava. Nah, tanggapan Mas Dava yaitu, nah ini, nama saya Dava. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Betty terkait permasalahan yang saya alami. Mas Dava berjanji akan mengikuti pembelajaran dengan disiplin dan bersungguh-sungguh. Terima kasih Bu Betty. Ini Ustazah terkait segitiga restitusi yang sudah saya lakukan atau saya terapkan kepada siswa. Nah, kira-kira Ustazah tertarik untuk melakukan restitusi kepada siswa kita? Nah, jadi Ustazah semuanya, ketika kita melakukan segitiga restitusi, ya itu anak-anak akan kembali ke kelompoknya dengan perasaan yang bahagia, dengan perasaan yang lebih baik, dan karakternya akan semakin meningkat. Ya, Ustazah. Nah, ini tadi sudah ya untuk praktek kita, yaitu segitiga restitusi. Nah, selanjutnya silakan teman-teman setelah ini bisa melakukan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas masing-masing. Jadi tadi yang sudah kita lakukan yaitu kita membuat apa Ustazah tadi? Kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, selanjutnya dengan membuat keyakinan kelas tadi harus kita pajang ya Ustazah, agar tidak menjadi suatu angan-angan saja, tetapi kita implementasikan ke dalam satu poster yang akan dipajang di kelas, sehingga itu nanti akan menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama dan akan dilakukan bersama oleh semua warga kelas. Dan dalam menyusun peraturan kelas itu siapa saja Ustazah yang terlibat? Semuanya, yaitu siswa dan guru. Dan selanjutnya kita tadi juga belajar tentang posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai apa saja Ustazah tadi? Sebagai penghukum, lalu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini tadi, mana yang kira-kira
inginkan posisi kita Manajer. sebagai manajer, agar kita bisa memanage murid-murid kita, sehingga kita bisa menggali keyakinan-keyakinan yang ada di dalam dirinya. Dengan menggali keyakinan yang ada di dalam dirinya, maka akan timbul motivasi intrinsik, akan timbul hal-hal positif yang lebih kuat untuk dia pertahankan, untuk dia kembangkan selanjutnya. Nah, dari itu Ustazah semuanya, yang kita pelajari selanjutnya adalah apa tadi? Segitiga Restitusi. Segitiga restitusi itu tadi kita melakukan membimbing siswa kita yang melakukan kesalahan-kesalahan dengan 3 tahapan. Yang pertama apa saja Ustazah tadi? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, di mana kita itu mencoba menjadi memaafkan apa yang sudah dia lakukan. Yang kedua yaitu apa? Memvalidasi tindakan yang salah, di mana siswa kita tahu bahwa itu sesuatu yang kesalahan, sehingga pengakuan kesalahan itu muncul dari dalam dirinya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah menanyakan keyakinan, maka akan muncul hal-hal baik dari dalam dirinya yang seharusnya dilakukan, yang merupakan keyakinan kelas kita. Nah, dari itu semua nanti ketika sudah muncul, maka dia akan bagaimana saja timbul hal yang lebih baik dari dalam dirinya, karakternya menjadi lebih kuat. Ketika kembali ke kelompoknya, dia tidak akan merasa rendah diri, tetapi dia akan merasa lebih bersemangat lagi. Nah, dari sini tadi kita bisa mempelajari semuanya, dan semoga dengan menerapkan itu semua akan membuat siswa kita menjadi siswa yang merdeka, menjadi siswa yang bahagia lahir batin, dan kita menjadi guru yang berpihak pada murid, yang membimbing, yang mengayomi, yang bisa menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sumulodo Emadyo Manikaso Tuturi Dayani. Selanjutnya, sebelum itu, apakah ada pertanyaan Ustazah dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi? Jika ada pertanyaan, ya Ustazah Rina, silakan. Terima kasih Ustazah Binti. Silakan berdiri Ustazah Rina. Saya ingin menanyakan apakah dalam posisi kontrol itu bisa menerapkan lebih dari 1 posisi kontrol? Oh iya, terima kasih pertanyaannya Ustazah Rina. Nah, yang ditanyakan Ustazah Rina, ketika kita menerapkan suatu posisi kontrol yang ada di tadi, apakah dalam satu waktu kita bisa menerapkan 2 sekaligus? Misalkan sebagai teman dan sebagai manajernya, atau sebagai perasaan memberi perasa bersalah dan sebagai manajer. Nah, ketika kita melakukan itu semua, kita bisa menggunakan lebih dari 1 posisi kontrol. Jadi misalkan kita membuat posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai pemantau atau sebagai manajer itu tadi. Yang kedua kita sebagai teman. Jadi misalkan saya memberi contoh, kita menerapkan 2 posisi kontrol, yaitu sebagai manajer dan juga sebagai teman. Jadi misalkan ketika siswa kita melakukan satu kesalahan, kita menggali hal-hal yang ada di dalam dirinya. Jadi menggali hal-hal yang ada di dalam dirinya, seperti kasusnya yang Ustazah Lala sampaikan tadi. Mas Fatan apakah benar melakukan ini? Nah, dari itu apakah itu merupakan suatu kesalahan? Ya, ini suatu kesalahan. Nah, keyakinan apa yang Mas Fatan langgar? Maka akan muncul dari dalam dirinya, ya? Akan muncul dari dalam dirinya. Nah, ketika kita sudah menyampaikan itu tadi, dan dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah mau menyampaikan apa yang harus dia lakukan ke depannya, itu kita bisa masuk sebagai teman agar lebih akrab ya saja. Karena kalau kita terlalu kaku dengan anak-anak, apalagi anak-anak sudah menginjak remaja, itu juga nanti kurang dekat. Jadi kita masuk sebagai teman. Misalkan kita menceritakan, Ustazah dulu juga pernah saat sekolah, Ustazah dulu juga pernah ada masalah dengan temannya. Nah, jadi kita masuk sebagai teman dia, sehingga dia lebih merasa nyaman dengan kita.
restitusi, apakah semua tahapan harus dilalui? Terima kasih Ustazah Hudi. Sama-sama. Pertanyaan dari Ustazah Hudi, ketika kita melakukan segitiga restitusi, apakah kita harus melalui 3 tahapan itu semua? Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, kita harus melakukan 3-tiganya. Jadi, dan itu berurutan. Ketika kita menstabilkan identitas, di situ siswa akan merasa nyaman ketika kita tanyai. Siswa tidak merasa diinterogasi. Dengan menstabilkan identitas dan dengan memvalidasi tindakan yang salah, kita akan memunculkan kata-kata siswa bahwa dia itu melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu muncul dengan kesadaran siswa. Siswa sadar jika dia melakukan kesalahan. Dengan menanyakan keyakinan kelas, kita menggali keyakinan-keyakinan hal-hal baik yang ada dari dalam dirinya, dan nanti kita akan sesuaikan terkait hal yang akan kita tindak lanjuti untuk merubah sikap dia itu tadi. Jadi kita menanyakan apa hal-hal keyakinan kelas yang seharusnya, sehingga dia tahu, oh ini hal-hal yang baik yang harus dilakukan. Itu guys, sadar. Jadi kita harus melakukan 3 hal. Terima kasih untuk pertanyaan Ustazah Rina dan Ustazah Hudi. Kalau tidak ada, selanjutnya sebelum kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila bersama-sama ya Ustazah. Ya, kita semua bisa berdiri. Kita bunyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini tadi guys ada pelajar Pancasila. Yang pertama adalah kita harus apa Ustazah? Beriman dan bertakwa. Selanjutnya yang kedua adalah kita harus menciptakan atau membentuk siswa kita agar yang kedua Berakhlak mulia, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, terima kasih Ustazah untuk perhatiannya. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.